الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهتدي بهم كل ضال في هلك الظلام والجهلاء واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلاهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ولنا محمد سيد المرسلين وإمام المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال سفيان ابن عيينة رضي الله عنه عند ذكر الصالحين tanzilur rahmah. Mudah-mudahan turun rahmat orang kita barataan. Amma ba'du, al-alimul allama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin alimul allama Mufti Khalid bin alimul allama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan. Dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di Kampung Tunggul Irang Seberang Martapura. Nama selagi kecil adalah Khusyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahpus, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lain. Di antaranya beliau tidak pernah ikhtilam, hanya mimpi kawin, orang naik anyar balik tuh biasanya mimpi. Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di samping dan memimpinnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisikan minyak tanah atau minyak gas untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan kesayangan yang mengajar membaca Al-Quran. Jadi selalu berhadiah lawan peguruan. Maka mahabbah yang ada dari guru selalu ditanamkan kepada abah guru sekumpul. Ini yang paling sulit kita dituju. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah umum atau SD. Jadi pian nyokolahkan anak ke Darussalam niatan apa tabarrukan jejak langkah daripada abah guru sekumpul, tambah bangunan semennya itu dana dari sekumpul juga. Ingat aja kalau tuha-tuha bila ke sekumpul buat diakan dalam celengan 100 rupiah gedaguyan babunyi karena ratusan bari bulat mendagoy sebulan dibuka. Alhamdulillah waktu itu yang pertamanya sudah 25 juta sebulannya. Alhamdulillah terwujudnya Darussalam nih nang dudi ini memelihara akannya menjaga lagi. Guru-guru Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani di tingkat tahdiri ibtidai di Kampung Keraton. Yang pertama guru Sirin Muhammad Zaini Umar. Guru Zaini Umar ini murid oleh arwah Kiai Haji Anang Syah Kiai Zainal Ilmi dalam pagar. Ini menjadi bintu guru qari ini. Guru yang kedua guru Abdul Muiz di tingkat tahdiri ibtidai Darussalam. Yang guru yang pertama guru Sulaiman, guru Haji Abdul Hamid Husin, guru Haji Mahalli Abdul Qadir, guru Muhammad Zain, guru Haji Rafi'i dan guru Syahran.
tertinggal waktu sidin sudah mulai garing-garing, sidin bahadiah lon bini-bini peguruan nang masih hidup, diantaranya bini guru Rapi'i waktu itu 40 juta dibari sidin kada salah. Kawa umroh sidin di data sidin mana bini-bini peguruan, gurunya sudah meninggal. Di tingkat sanawi Darussalam guru Haji Husin Dahlan ini Paranah Madinah lawan sidin di Keraton situ juga sidin akhirnya balik rumah di Kompas. Guru Haji Salman Yusuf nah ini Pakoman, guru Haji Anong Sya'roni Arif dan guru Haji Husin Qadri Tunggul Irang dan guru Haji Salim Ma'ruf ini Pakoman dan guru Haji Saman Mulia Keraton Madinah Sidin Sorong dan Al-Fa'alil Amah Haji Salman Abdul Jalil abahnya guru Wildan atau abahnya guru Hatim, abahnya Imam Sakumpul. Guru Salman Abdul Jalil yang lebih dikenal guru Salman Jalil. Guru-guru di bidang tajwid Al-Alimul Allamah Syekh Haji Muhammad Sya'roni Arif, Al-Alimul Allamah Al-Qari Al-Haji Nasrun Thahir. Guru Nasrun Thahir ini awal-awal nang membawa qiraat 7 sampai qiraat Asyarah ke Martapura. Karena di Makkah itu dibagi oleh Syekh Ali Banjar. Syekh Ali Abdullah Al-Banjari ini nang dibagi-bagi nyawa perdalam Pak Anu, makanya tahun itu di Martapura tak kumpul nang ahli tauhidnya, ahli fikihnya, ahli hadis, ahli tafsirnya, tak kumpul berataan turun ke Darussalam berataan. Ahli paraid Husin Dahlan tadi nang jago paraid, tauhid guru Ramli Ahmad, kalau fikih guru Husin Qadri sudah bertanam nih ini di Martapura aja masih mengaji, cuma dapat peguruan Abah Sidin Sorong guru Husin Qadri ya tuan guru Haji Muhammad Zaini. Nah Zaini ini belajar lawan kuitan sidin arwah Tunji Adu. Tunji Adu kan sin aslinya Abdurrahman dipanggil Tunji Adu. Nah Tunji Adu ini mengaji di dalam pagar lawan Allahyarham Haji Muhammad Said Wali. Nang kubur sidin di Tungkaran situ Haji Muhammad Said Wali. Ini merinalih kailun Haji Muhammad Said Jongaran. Haji dan yang ketiga guru Haji Aini Kandangan. Jadi guru Nasrun Tadijar diundang orang acara di Banjar. Sidin membaca Quran qiraat 7. Jadi qiraat 7 ini seayat ini 7 kali bulik membuliki. Jarang orang baca Quran berbulik-bulik ini qiraat nang ada nih aja sudah. Jadi ada keluarga mahaya akan nangaran kada kenal di qiraat 7. Dan sekali bersuara ai aku jar semenggatar hati. Kenapa? Naka itukah orang Martapura membaca Quran atau bulik-bulik. Padahal qiraatnya kada kawa kan qiraat Waras, Hafaz, qiraat Abi Amrin, Kisai, Hamzah kan 7 qiraat. Man gitu pang kadang-kadang tahu man qalla ilmuhu kasurat tiraduhu bila kurang ilmu mesti maitirat atau betakun kenapa jadi nangka itu nangarna orang alim apalagi orang-orang yang sudah mantap ujur engkau sudah ditakunakan lagi macam guru sekumpul napa aja sudah sih ini orang nang khalifah kol masalah nang macam-macam tunggu balanya aja sempat lawas pangkelihatan aja nang nyata menyakatahuan tangkap orang dulu. Baik mendukung aja umpat mana nyaman kalau ada rest area singgah makan situ terserah hendak milih apa nang ketujuh orang aja bakso misalnya ada aja rest area nyepakan bakso tapi malah kau lusungnya situ bang mundang bakso kayak paman bayar juga bang. Guru Sidin khusus tentang tasawuf dan suluk. Yang pertama Al-Alamah Haji Muhammad Syarwani Abdan, karena waktu itu guru Syarwani Bangil ini menang menjabat sebagai murabi mursyid di zaman itu. Tapi betutupnya Sidin ini luar biasa. Banyak kan yang mengaji ke Bangil kadang membuka nang ini mbahnya guru sekumpul datang hanya itu pun masih berlepas juga. Sampai ditakuni guru sekumpul kayak apa nih ini tentang suluknya kayak apa kak. Ya Guru Syarwani Abdan ini saya tahu aku jen di Pulau Jawa ini dua aja mursyid. Pertama Kiai Hamid Kiai Maksum Lasam meninggal ulang sudah. Yang kedua Kiai Hamid Pasuruan.
ke situ sini melempar pulang maulah ikan bawa ke situ ujar. Jadi ujar guru Saman menyahuti terserah pian aja lawan pian juga kah Jerman. Rupanya guru Saman ini tahu juga sudah nih bahwa ini memang mursyid orangnya. Ini peset benar tutupannya kenapa aja menyembunyikan nyenangaran wali kada boleh banyak nih tuh musik besitirnya wali mastur ini nang banyak nang masyhur ini kada banyak balanya kana aja menyenang mastur ini kada gampangan tenyaman nang mastur juga pang bersembunyi orang kada tahu bini gin kada tahu di wali alah sudah mati benar ya halung-halung menangis wali ka laki ulun jangan maka malam racak aku kibit rajin jalan abang menyata gancang sedih kok kibit jalan wali ka ya ketawa katanya kada ya sudah mati hanya ketahuan min auliyaillah. Makanya wali itu haulannya ini yang diperingati karena lagi hidup kadang-kadang bini yang sebantal aja kalau tahu laki seorang wali. Lamun Rasul Nabi ini iya nang kelahiran ya bulan Maulid. Maulid itu memperingati maulidnya Nabi, lahirnya Nabi. Kalau wali wafatnya karena sudah wafat hanya tahu. Iya banyak penyesalan ya tahu terus pengajian jalan. Cuma nang kayak itu padahal nangaran sifat dunia tadi nang kayak apa aja ambil kesempatan. Bila kita kada kaum ambil kesempatan kada ada harapan nangaran dunia ini pian sambung terus kada ada kisah. Musim durian habis durian tiwadak pulang masakan. Habis tiwadak kapul pulang guguran. Habis kapul sahabatnya pindah panjang nah badak tabas pulang sampai maghrib anyel bulik datang ke uyuhan. Mbah nang kayak apa menghadapi dunia ini Rasulullah mengaturakan 5 macam. Dalam hadis disebutkan ightanim khamsan qabla khamsin, ambil keuntungan 5 perkara sebelum datangnya 5. Hayataka qabla mautik, hidup sebelum mati. Hanya lagi hidup sudah mati penyesalan tuh nang di kubur-kubur tuh menyesal bertahan tuh. Kada sampat apa pertama hadir di majelis semua kada sampat. Nang kedua sidin merista dan kubur banyaknya aku bisi harta kada sampat bersedekah sedikit-dikit. Hari Jumat aja celengan bacakan selawat aja kadang-kadang dicelengi aja. Kadang-kadang menunjukkan lan batis ya tahajud sedang aja. Celengan hari Jumat pesen apa gerang panitia aja nangaran istilah dunia ini kada ada nang cukupnya kurangan aja apalagi masjid bayar lampunya aja berapa biar gaji kaum berapa tugas beberapa berapa kada kawannya ini bisa makan bisa berokok juga ada kawan ini masa-masa lagi hidup sebelum mati. Nang kedua syababaka qabla haramika, lagi anum sebelum tuha. Nah lagi anum kan tegagah ya kan dak bata tulungan dak usaha lagi anum sudah tuha mangga keinginan aja nang luar biasa pangaran sudah tuha 80 umur sudah itu gendak bini bujang sudah ini bujang dapat nang umur selawi malam mangga sidin nangaran mangga kenapa ada bini paksa menelpon anak cucu sidin datangan anak cucu ada nang membawa ambulan membawa urutan bawa pencabutan kumpul di luar sekali keluar kayak pada kamar aman ini ima aman keadaan atau aman singkatan nyaman terserah ya aman ya kayak nggak ada apa-apa mangga satu man dah ya kayak ini guru bangil akhirnya siapa guru bangil juman tarbiyah inang 20 hari 20 malam. Syaratnya kada makan nasi pisang muli aja bisukan sebiji kamarian sebiji itu aja nyedam kamar aja kada begawi kada apa jola mahurat aturannya juga mendem kamar karas urat nah lain pulang ini kai tadi nah kawin kada kawa urat lama harus karas urat dan al-alamah Kiai Falak Bogor nah ini sudah meninggal juga. Dan yang ketiga guru sini bilang tasawuf al-arif billah al-qutub asy-syekh Sayyid Muhammad Amin al-Qutbi
Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Ngaran Sidin Muhammad Amin ini Abah Sidin, cuma masyhur jeung guru sekumpul di Makkah tuh disambat orang enggak Sayyid Amin Qutbi, padahal ngaran Sidin Muhammad. Entah ka Abah orang mangieu. Jadi jangan sarik juga tak mengarang kita siapa misalnya enggak Abah nang di kieu. Rupanya ngarannya ini lawan abahnya bakawan bahari, lalu pandangan si anak tadi palihat abah, lalu ngaran abahnya nang di kieu. Lil maklum aja kan apa sudah betul salah-salah sedikit atau terus kieu ngaran kakak sorong enggak ada apa juga. Dan lagi sanad-sanad dalam berbagai bidang ilmu dan tariqat diterima dari yang pertama Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Qutub Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Ini sanad kitab-kitab guru sekumpul. Dan lagi Al-Qutub Asy-Syaikh Sayyid Abdul Qadir Al-Bar. Sampat sidin betamuan ini kutub jurang ini. Dan lagi Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya Habib Muhammad Maliki. Dan lagi Syekh Hasan Muhammad Masyad dan Al-Allamah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Al-Allamah Kiai Falak Bogor dan Al-Allamah Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Guru-guru nang sidin menerima sanad-sanad. Guru pertama secara rohani atau mimpi Al-Allamah Syekh Ali Junaid Bro. Sidin belajar masalah makrifat awalnya lawan Syekh Ali Junaid Bro. Ini Syekh Ali Junaid Bro ini ben Alimul Afadil Qadi Haji Mahmud Muhammad Amin ben Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin ben Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan. Jadi buyutlah Syekh Ali Junaid Bro ini haulnya biasa limbah bulan Maulid kah ke Bro. Belum kada bisa jopang ke Bro lagi. Nih ada enak membawa itu tapi kada jadi terus. Sampai masanya damai ya, ini kada jadi ke Bro. Dan lagi yang kedua Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Ini zuriat Kalampayan Jon ini Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan bin Muhammad Yusuf Godang Geler Sidin. Ini dua ekong Yusuf Alim lawan Yusuf Godang. Nah Yusuf Godang ini orang sugih tapi membina lawan orang alim, yaitu guru Muhammad Yusuf juga di Telok Selong, bujur sambil rosat seorang situ rumahnya. Jadi menurut nang tua di situ lahirnya guru Bangil, cuma menurut dalam menakib di kampung Melayu kata kojo mesti akan yang mana. Syarwani bin Haji Abdan bin Haji Muhammad Yusuf bin Solih Siam bin Ahmad bin Tohir bin Syamsuddin bin Sa'idah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan. Terandah sih 9. Kemudian Al-Allamah Syekh Haji Muhammad Syarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Falak Bogor. Yang seterusnya Kiai Falak menyerahkan kepada Al-Allamah Syekh Al-Qutub Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan. Yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu Datuk Kalampayan dari Syekh Saman Al-Madani, Syekh Saman Madani dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada sudah 300 tahun dia meninggal Syekh Abdul Qadir tadi masih mampu mentarbiah lawan Syekh Saman. Nah maka Syekh Abdul Qadir ngarannya Ahlad Darok. Itu wali nang makomnya Ahlad Darok mampu lagi memberikan bimbingan lawan orang yang masih hidup. Di sini ini kada kau juga kita mentakan nang Ahlad Darok. Termasuk insyaallah guru sekumpul ni Ahlad Darok juga. Nasidin nah rancak aja tah Muhammad Amin mbak berdapat lawan sidin mbak sembunyi di situ kada kawa ke muka aja Amin abah becungkungan di muka iya jadi di belakang situ kada kawa metirat nenek abah di muka mun aku di situ tuh belakangnya abah aja ini melihat kita melihat ambang bener kada kawa nang buta itu bepercaya lawan nang melihat. Hanya buta mata hati artinya kada kau tambus lagi batin nazarahnya. Melihat lawan nang melihat ujur-ujur iya orang alim ada guru sekumpul itu orang yang sudah melihat alam dunia akhirat. Rasulullah melihat alam dunia akhirat. Kita enggan dunia dengan arwah-arwah sasat yang kada kawa kita hendak maitirat orang alim. Atas petunjuk Al-Allamah Ali Junaid Bro, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung.
bin Alimul Fadil Haji Salman Al Farisi bin Alimul Fadil Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Kalampayan. Jadi Gadong tuh turunan daripada Asiyah. Qadi Haji Mahmud termasuk Kaimat Nur di situ dah. Ini anuju sudah kubahnya menjalan benar kadang-kadang tuh rumpungan hanya kalawasan jangan jalan gigi numpuk. Apa kesana mengenai masalah Nur Muhammad? Nya kada kau sembarang orang Nur Muhammad ini mun kada cukup syaratnya tawakan orang pian kada kau surbannya benar aja kayak tangguh lalu melajarkan Nur Muhammad hadang-hadang dulu ingin mana janggut. Lima syaratnya mun sebuting-buting lepas lawan nang ahlinya tawakan orang iya mun orang nang bujur-bujur baperasaan ada iman ada sifat haya kada wani yang sing bahas-bahas apalagi di medsos nang mendangari kada orang-orang tertentu orang nang awam dilajari Nur Muhammad di mapainya sembahyang aja belum bujur mbok cipo-cipo mandi wajib sebelah kepala kada basah dilajari Nur Muhammad iya kalajuan ngarannya nih mudahan sadar aja berataan hati-hati kalau nang banyak nih ulama usul pengakhir zaman ini sudah bedakan Nabi akhir zaman kasirun khutoba'uhu qalilun ulama'uhu akhir zaman nang banyak tuh ahli pidato nang bujur-bujur ulama kada banyak sedikit aja sampai dapat gelar hantu pedium kada singa lagi. Ini tapi hendak Nur Muhammad martabat 7 sorong tah kadang-kadang kada sesuai jo keadaan amun masih nang kasih tau kamari juga itu ini orang sudah milioner segala macam urusan dunia di zaman kita nang tepat membahas itu ngurus kumpul aja karena sidin lengkap kalimatnya syaratnya ada napa-napa orang kada tahu juga karena sangat pin ahlinya ulun kada wani jo bahasnya banyak luput dah dengarkin di padahan guru ini syarat-syaratnya ketawa juga masyarakat awam dilajarin kayak itu nang nyata-nyata aja sudah makanya Darussalam tuh kadang membahas tentang Nur Muhammad kan ada mbah napa nang dilajarakan tuh perjalanan Nur Muhammad napa aja mbah masuk ke jamban batis kiri bacaannya ini keluar jamban batis kanan dulu bacaannya ini nah itu ya dengannya bila pian memperhatikan itu artinya pian tuh berjalan perjalanan Nur Muhammad itu maksudnya adanya nang ini sangkan napa paham ya yang nyata sangat saya paham juga kali ya kadang-kadang ya mudah diberi paham nih kita hati-hati pian nang dikhawatirkan tuh kalau pina merembet ke usaha kan timbul koler ke usaha nang musinya menjatuh durian gawian besape durian di tanah jadi tempuyak serongan di bawah pohon situ asidin orang ngaji Nur sudah kata jauh lagi ke durian nang lain mah ambil timpas sidin nak awas maka dengan demikian sekilas benar aja lah mudahan diberi paham dan mudahan selamat dunia akhirat kita nih tentang Nur Muhammad antara lain adalah Al-Alimul Fadil Haji Muhammad tersebut di atas tadi ini perintah guru John nyuruh datangi ke sana yaitu Syekh Ali Berau tadi karena di zaman itu rupanya nang ahlinya tentang Nur ini Tuan Guru Haji Muhammad Gadong anak oleh Salman Al Farisi Gadong tadi hanya dengan orang-orang yang tertentu. Dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapat khususiat atau anugerah dari Tuhan berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang di dalam atau yang terdinding. Kasyaf karena sudah guru sekompon ini lagi anum sudah kasyaf. Iya waktu itu ada orang mana kaju sidin mangkat kuitan lawan sidin bemalam kayak sidin bemalam kayak sidin beto kan anaknya rupanya meitirat orang bilang abah kasyaf tapi saya bersembunyi ternyata enggak lihat orang Jawa rupanya ini artinya rupanya kan anaknya mendengar bahwa guru sekompol lagi di Karatun sudah kasyaf tapi aku bersembunyi jadinya kesini kada melihat guru nih kulik-kulik mencari di mana anak di mana
sekali bersuara orang bilang abah kasap, ternyata enggak, saya bersembunyi enggak lihat, langsung aja sidin nang aja sidin tuh di belakang ikam tuh tahi lalat sekian biji, lalu bersuara betul juga ya, bilang kasar tapi saya bersembunyi artinya kada melihat sidin. Ternyata tahi lalat sorong di belakang disambat sini sekian buting rempas sekalinya. Artinya mun sudah nangka itu tah sampat ragu jua lawan sidin sadangnya kalau hanya kalau nak tadi yakin aja jadinya asalnya hendak maitirat sudah ini orang nang dasar bujur-bujur kasap. Ya, ada juga nang muqaddimah kasap, ada juga nang kada kasap dengan lisanul hal. Nah, lisanul hal ini model kasap juga sangat orang kasap sudah, padahal ada orang melihat lisanul hal. Hanya hal seseorang tuh pinandu, oh nih asal anu nih anu. Kayak apa kalau nggak tahu juga ilmunya itu. Bahasa sambat tang pina pas aja. Ya kau bacaan tang pina ada aja nang kana. Maka langsung sadar bebaiknya. Nah ini bisa kada kasap lagi dengan lisanul hal bisa juga tadi lah. Kada sedang melapor-lapor, lain ada yang melaporkan. Nah itu berdasarkan laporan menghantam ngarannya ini guru itu kada kawat. Ini banyak jokolor aja entah banyak beki oke guru guru aja tolong banget singkungakan ini mun ulun langsung nang bepasan tujuh untuk teh nya ada jari ini kada wani lagi tolong akhirnya singkungakan teh anu ulun takuni langsung niat pian mah adakan ajar hendak apa hendak menutupi orang kampung kah jadi beki ya ulun sing bunyian pian bujur juga masih gurunya nih masalah orang kampung baca tembak terus kasap ke gurunya kada kah ajar nah kada kawan ini misalnya ada yang melapor nang kayak itu jadi jangan dilapor-lapor hendak beki guru atau habib jangan dilaporkan di kampung lu ini nah tahu aja sih itu mennya orang nih ahlul kasbi wal iyan tentang pinap tepat aja nang disampaikan sidin artinya ada aja teh manfaat semuanya kada nang melencengnya apa nang dipender sidin manfaat memberataan ini orang-orang yang sudah bujur-bujur ahlullah. Sewaktu beliau siahah berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi. Namun kesemuanya tidaklah beliau perhatikan dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi tepatnya pada malam Jumat melihat sebuah kapal besar turun dari langit dan di muka kapal tersebut di depan pintu masuk berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai penjaganya dan di pintunya tertulis Safinatul Aulia. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut dihalau oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Nangaran mimpi beliau pun langsung terbangun. Pada malam Jumat berikutnya beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu pula pada Jumat yang ketiga beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh dan beliau melihat di dalamnya banyak kursi yang kosong. Rupanya wali-wali sudah meninggalan waktu itu, gantinya belum ada. Setelah puluhan tahun kemudian tepatnya sesudah beliau dewasa beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Dengan tidak disangka dan dikira orang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di kapal dalam mimpi beberapa tahun silam. Yakin ya sih bahwa orang itu wali juga karena sudah pernah berdapatan di alam wali. Ini layak riful wali illal wali kata di wali kecuali wali juga menualuhnya tahu pang di wali. Waluh ke 19 PSP waluh bener. Dalam usia kurang lebih 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawi beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dapat futuhatul ilm tatkala membaca tafsir wa kana Allahu sami'an basira. Apakah disebutkan di sini?
Al-Alimul Allamah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang solih, dan dalam didikan kedua orang tua serta bimbingan pamanda Al-Allamah Syekh Muhammad Saman Mulia betul-betul sangat tertanam dan terhunjam dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia, sabar, ridho, kitmanul masaib, menyembunyikan kesusahan, kasih sayang dan tidak pemarah serta pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua. Nah, ini si anak sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepada beliau. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang soleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alimul Fadil Haji Zainal Ilmi dalam pagar, lewat pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin, Mahadang Sidin di Jambati di batang masjid. Apa tujuan? Semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Ini lagi halus sudah ketujuan orang alim, menangisnya kada di bawah hendak bersalaman dan sidin itu tuh kan anak tuh ada harapan, jengnya tinggal bimbingan ke depannya aja lagi kadang-kadang. Di masa remaja itu pula Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani pernah ru'yah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memakaikan, yakni memasukkan kepada beliau lengkap dengan surban dan lainnya, dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainul Abidin. Makanya para masyaikh di Makkah menyambatin Syekh Zain. Keberadaan dan Allamah Syekh Zain Abdul Ghani di masa kecil beliau rupanya sudah diketahui oleh sebagian ulama dan orang pintar di Jawa, meskipun mereka belum pernah ke Banjar. Begitu pula Al-Allamah belum pernah pula ke Jawa atau bertemu dengan mereka. Karena itu kebesaran dan kemuliaan Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa pada masa beliau masih kecil. Rupanya kasapnya tadi oleh ulama nang kasap di Jawa pinanduk bahwa di sini akan muncul wali Allah Ta'ala nang kenal. Di mana penulis pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar atau di Martapura akan muncul seorang ulama besar dan orangnya sekarang masih kecil atau kanak-kanak, sehingga banyaklah orang menerka atau mengira, namun kenyataan baru tampak sesudah puluhan tahun kemudian. Setelah lebih dari 10 tahun dalam penelitian siapa gerangan orang yang dimaksud, maka secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk menyampaikannya, maka datanglah seorang wali Allah Ta'ala ke Martapura, menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Yang kada salah ini di rumah guru Ibad bahadana. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis yang kebetulan ia berkunjung ke rumah di mana waliullah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Dalam majelis itulah waliullah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan wali Allah itu, dan beliau menyuruh bersalaman dengan Guru Zaini lebih dahulu baru kepada beliau. Sambil beliau berkata, bersalaman dengan Guru Zaini dahulu, ia masih kecil namun ia sudah kutub, ujar wali tadi. Hanya lagi halus ini sudah wali. Menurut cerita mulai dalam parut sudah wali. Demikianlah kata waliullah tersebut. Sesudah dewasa maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal, dan banyaklah orang yang datang belajar dengan beliau, para habaib yang tua-tua dan para ulama dan guru-guru, termasuk guru-guru yang pernah mengajar beliau. Karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya, mereka sangat sayang serta hormat kepada beliau. Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat dan tariqat dan hakikat, dan seorang yang hafiz Quran dan tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quranul Azim lil Imamil Jalilain, yakni tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu Qurannya dan tafsirnya hafal sih kan. Mulai lagi di karaton sudah. Karena tafsir Jalalain membaca hari malam Ahad. Banyak kawan lawan tarikh Nurul Yakin tamatan. Jenang bertamat tafsir itu bermasaknya di Teluk Selong ya. Alhamdulillah waktu itu Arwah Haji Jani yang menyanggupi. Jadi sampat umpat mendani ibadah aja, umpat kambing tumbur aja. Harun nasinya dalam jeder kada sanggup jual, masih kan anak jual lagi.
Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping orang tua beliau yang solih dan solihah. Banyak mendapat pendidikan dan pelajaran dari keduanya, meskipun diantaranya hanya melalui contoh dan isyarat yang kesemuanya itu tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau. Pendidikan yang diterima Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani melalui pamanda beliau, yaitu Al-Allamah Syekh Muhammad Saman Mulia, sangat mewarnai pemikiran-pemikiran beliau, terutama dalam bidang ilmu tasawuf. Al-Allamah Syekh Muhammad Saman Mulia secara intensif mendidik beliau baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Meskipun beliau hampir tidak pernah mengajarkan secara langsung bidang-bidang keilmuan itu kepada beliau kecuali di bangku sekolah. Namun Al-Allamah Syekh Muhammad Saman Mulia langsung membawa dan mengantarkan beliau mendatangi guru-guru atau tokoh-tokoh ulama terkenal dengan keahliannya masing-masing, baik di Kalimantan Selatan maupun di Jawa untuk belajar. Seperti misalnya untuk mendalami ilmu tafsir dan hadis, beliau bawa Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini kepada Al-Allamah Syekh Muhammad Sya'rani Arif Kampung Melayu yang terkenal sebagai mufassir dan muhaddis. Sekalipun Al-Allamah Syekh Muhammad Saman Mulia tersebut sebagai pakar di semua bidang keilmuan Islam, padahal guru Saman ini alim banget orangnya, kutubnya bidang ilmu alat tah guru Saman waktu itu, makanya banyak yang jaga-jaga ilmu alat mesti takutnya juga guru Saman. Maka sifat rendah hati atau sifat tawadhu Al-Allamah Syekh Muhammad Saman Mulia inilah yang tertanam di jiwa Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Al-Allamah Syekh Haji Abdul Ghani Syekh Zaini Abdul Ghani seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua dan pamanda beliau, sehingga sewaktu ayah beliau sakit 1 jam pun tidak pernah beliau memisahinya dan selalu berada di samping beliau dan menjaga dengan saksama. Begitu pula ketika pamanda beliau Al-Allamah Syekh Muhammad Saman Mulia sakit, beliau selalu di samping. Meskipun Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani dalam keadaan sakit, namun beliau tetap turut menjaga dan merawat ibu beliau ketika sakit. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat bakti kepada orang tua dan pamanda beliau Al-Allamah Syekh Muhammad Saman Mulia. Selalu dalam pengawasan orang tua dan pamanda beliau, Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani semasa kecil beliau selalu dijaga kemanapun beliau pergi, selalu ditemani oleh seorang yang ditugaskan oleh pamanda Syekh Abdul Saman Mulia. Tatkala beliau ingin bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak sebaya beliau, pada suatu hari pergilah beliau beserta teman beliau selaku penjaga beliau ke pasar Martapura. Namun apa yang terjadi ketika hendak memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamanda beliau di depan dan menyuruh segera pulang. Sedangkan yang lain tidak melihat pamanda tersebut, termasuk teman beliau yang selalu menjaga kemana beliau pergi. Maka beliau pun langsung pulang ke rumah dan membatalkan pergi ke pasar. Beliau adalah seorang ulama zuriat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menghimpun kembali amalan-amalan serta tarekat yang diamalkan Syekh Muhammad Arsyad. Karena itu majelis pengajian yang beliau laksanakan, baik majelis taklim maupun majelis amaliyahnya, ada seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan murid-murid. Kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak membalas dan diam, tidak ada reaksi apapun, karena beliau anggap mereka tidak tahu. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau pada umumnya selalu beliau berikan jamuan makan dan minum serta nasihat yang berguna. Beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam berjihad, itu benar-benar mencerminkan apa-apa terkandung dalam Al-Quran. Misalnya seperti beliau akan menghadiri suatu majelis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan syiar Islam, maka sebelum beliau pergi ke tempat tersebut, lebih dahulu beliau turut menyumbangkan harta beliau untuk pelaksanaan, kemudian baru beliau datang. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dahulu, kemudian baru dengan badan. Dalam arti kata mengamalkan atau melaksanakan perintah Al-Quran yang berbunyi wajahidu bi amwalikum aw anfusikum. Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah salah satu ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarekat As-Samaniyah.
Karena itu banyaklah yang datang kepada beliau untuk mengambil baiat thariqat tersebut, bukan saja dari Kalimantan, bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lain. Ini satu-satunya lah. Jadi kata kau kada wani mengijazahkan tentang thariqat samaniyah. Adapun keramat beliau ini sudah tahu aja berataan, apalagi haul tadi nampak segala macam, kadada pepintaan, kadada pengumuman haul hibak aja nusia nang datang siapa nang mangio, siapa nang semunyaan merasa terpanggil, nang ada mengharapkan dapat berkah dari sidin datang berataan. Beliau adalah seorang yang adil lagi bijaksana. Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang adil lagi bijaksana dalam memimpin dan mengayomi masyarakat dan keluarga, terutama terhadap istri-istri istri-istri beliau yang berjumlah beberapa orang dalam satu rumah, sehingga kesemuanya tampak keharmonisan dalam keluarga, baik di bidang mental maupun spiritual. Dari istri-istri beliau tersebut, satu diantaranya telah melahirkan 2 orang putra atau anak sebagai penyambung generasi atau zuriat, yang bernama Muhammad Amin Badali dan yang kedua bernama Ahmad Hafi Badali. Sidin mulah ngaran anak Sidin badal tuh ganti aku ini banyak banget nang ngaku ganti guru sekumpul ini pian. Padahal sudah isyaratnya. Ini pun ngaku-ngaku penerus guru sekumpul, ganti guru sekumpul, hadang-hadang dulu. Ini pada ganti guru sekumpul, penerus guru sekumpul. Ini nang berdua nih nang dihadang, mudah-mudahan. Ini badali kalau sudah kan. Ini supaya tahu benar aja, mudahan diberi paham kita. Mudahannya panjang umur keduanya dan sebagai penerus beliau, amin ya rabbal alamin. Di antara pesan-pesan Sidin banyak tertulis, di antaranya dalam gambar ada 10 macam tuh pesan-pesan Sidin, baca aja situ masing-masing. Dakwah bil lisan dan bil kitabah. Al-Alama Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani seorang tokoh ulama dzurriyyat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang hidup di penghujung abad ke-20, yang disenangi oleh segenap lapisan masyarakat, bahkan di kalangan pemerintahan. Karenanya majelis pengajian beliau dikunjungi oleh kaum muslimin puluhan ribu di setiap hari Khamis sore sampai malam Jumat, dan hari Ahad sore sampai malam Isnin, yang datang dari berbagai penjuru daerah Kalimantan Selatan, dan pada hari Sabtu pagi khusus disediakan untuk ibu-ibuan kaum muslimat. Beliau adalah seorang ulama yang ramah dan kasih sayang terhadap setiap orang, terutama kepada anak murid beliau sendiri. Karenanya beliau tidak segan-segan menegur apabila beliau melihat hal-hal yang dianggap salah atau tidak tepat. Hal ini semata-mata adalah karena kasih sayangnya beliau terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu sering beliau menyerukan dengan ungkapan arti kata martapura. Beliau adalah kata beliau, marilah takwa para umat Rasulullah. Maka di antara dakwah beliau untuk meningkatkan takwa itu, beliau tulis beberapa risalah dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal, yang antara lain risalah mubarakah. Ini berbagi bahar ini. Yang kedua manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Yang kedua ar-risalah An-Nuraniyah fi Sahih Tawassulati Samaniyah. Dan yang keempat nubdah min manaqibil Imam Al-Masyhur bil Ustadzil Azam bin Muhammad bin Ali Alawi. Tamu-tamu yang datang selain dari kesibukan beliau sehari-hari mengajar dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal masyarakat, beliau juga disibukkan dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat dan daerah, baik sebagai masyarakat awam, ulama dan umara yang berada di daerah maupun di pusat. Bahkan ada yang datang dari luar negeri seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dan Hadramaut, yang umumnya kedatangan mereka untuk memohon doa restu dan belajar ilmu guna meningkatkan ilmu dan amal mereka. Dalam suasana silaturahim tersebut selalu keluar dari lidah beliau kata-kata mutiara dan hikmah yang sesuai dengan situasi dan kondisi tamu yang datang, sehingga masing-masing tamu merasa terjawab permasalahannya dan merasa terisi berupa siraman ilmu yang tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, serta senyum manis beliau yang tak terlupakan. Derita penyakit yang tak kunjung
Menderita penyakit yang berkepanjangan tiadalah mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing anak murid dan masyarakat yang datang ke majelis beliau. Namun setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya anak murid dan masyarakat Banjar umumnya timbul rasa harap-harap cemas dalam kesembuhan guru dan pembimbing mereka. Namun setelah berselang beberapa waktu, suasana pun menjadi berubah karena beliau harus dibawa ke Singapura untuk kesekian kalinya guna berobat untuk kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan kelihatan di wajah-wajah anak murid dan masyarakat Banjar. Rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru mereka. Namun apa yang dapat dikata, meskipun beliau telah berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk dapat bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarga, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga sehingga beliau harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura ke Banjar pada hari Selasa 4 Rajab 1426 Hijriah atau 9 Agustus tahun 2000 Miladiyah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, beliau tiba di rumah sekitar pukul 20.30 malam Arbi'a 5 Rajab 1426 Hijriah, disambut oleh keluarga, kerabat dan anak murid dengan penuh ketegangan dan duka. Setelah keluarga, kerabat dan anak murid datang menjenguk, akhirnya pukul 5:10 subuh hari Arba' 5 Rajab 1426 Hijriah, beliau pergi meninggalkan kita memenuhi panggilan menghadap Khalik Tuhan Rabbul Izzah untuk selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa duka hati kita yang ditinggalkan. Ingin rasanya hati tinggal bersama lagi, namun apa daya, hanyalah derayan air mata yang tak tertahan tampak di wajah-wajah keluarga, kerabat dan anak murid serta pencintanya karena kehilangan guru, abah dan pembimbing mereka. Beliau telah banyak berbuat untuk kita. Beliau pusakai kita berupa ilmu, amal serta keyakinan, dan kitab-kitab yang ditulis beliau berikan kenangan indah serta nasihat yang berharga kepada kita. Tersebarlah berita duka ke segenap penjuru daerah sehingga sejak dini hari pagi hari Arba telah banyak berdatangan kaum muslimin dan muslimat. Sampai pada saat hendak pemakaman pada waktu asar, masih banyak yang datang dari luar daerah seperti dari Jawa, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan lainnya. Tak kurang dari ratusan ribu pelayat yang datang menyampaikan takziah terdiri dari masyarakat awam, ulama, habaib dan pejabat-pejabat tinggi baik dari pusat maupun daerah yang datang melaksanakan fardu kifayah dan membagi duka atas kepergian seorang ulama yang dicintai. Al-Alamah Syekh Muhammad Sani Abdul Ghani dimakamkan tengah tepat waktu adzan asar yang terletak di antara makam Al-Alamah Syekh Muhammad Saman Mulia dan Al-Alamah Syekh Haji Salman Abdul Jalil di Komplek Ar-Raudhah Sekumpul Martapura dalam suasana khidmat dan duka. Jasad beliau diturunkan perlahan seiring dengan adzan asar di Musalla Ar-Raudhah yang kemudian diteruskan dengan pembacaan surah Yasin dan Suratul Muluk oleh para pengantar di Komplek Ar-Raudhah dan di rumah-rumah sekitarnya. Gemuruh suara pembacaan Quran dan bersamaan dengan awan pun mendung sehingga meneteskan rintik-rintik hujan di sebagian kota Martapura, seakan-akan turut berduka dan menangis atas kepergian seorang waliullah. Linangan air mata selalu membasahi pipi-pipi para pelayat. Semoga ia menjadi bagian dari rintik-rintik hujan yang membawa rahmat dan maghfirah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada beliau dan memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang muhibbin dan mencintai selalu mutaba'ah dengan sepenuhnya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hulla ruhahu bi mahallil abrar wa taqammadahu birrahmah ana al-laili wan nahar birahmatika ya rahim ya ghafar. Adkhilillahumma alaihi ya karim fi quburihi ar-rawha wa rihan wal busata wa ridwan wa bisyar wal aman bi jiwarika rafi'il jinnaka karimun mannan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.